Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sukmawati dengan NIM 0501219001. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi kegiatan pendukung bimbingan konseling. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungan, baik lingkungan keluarga, sosial, maupun masyarakat. Yang B yaitu macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukuran atau media tertentu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam aplikasi instrumentasi yang pertama yaitu materi yang hendak diungkapkan, dan yang kedua yaitu bentuk instrumentasi yang hendak digunakan. Instrumentasi ada dua, yang pertama tes dan yang kedua yaitu non-tes. Dalam kegiatan operasionalnya terdapat beberapa bagian. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, ketiga evaluasi dan analisis, dan yang keempat tindak lanjut. Saya Elistri Potun Fauzia akan menerangkan tentang himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan untuk menghimpun data dan keterangan yang relevan dengan keperluan mengembangkan peserta didik. Himpunan data diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, kooperatif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Kegiatan ini memiliki fungsi pemahaman. Yang pertama, materi himpunan data yang baik, akurat, dan lengkap sangat berguna untuk memberikan gambaran yang tepat tentang individu. Yang kedua, data tentang individu selalu bertambah, berubah, berkembang, dan dinamis. Yang ketiga, data yang terkumpul disusun dalam format-format yang teratur, rapi, menurut sistem tertentu. Yang keempat, data dalam himpunan data itu pada dasarnya bersifat rahasia. Yang kelima, mengingat bahwa data yang terkumpul cukup banyak, harus pula ditambahkan dan dikurangi sesuai dengan perkembangan. Data yang perlu dikumpulkan, disusun, dan dikelola meliputi data pribadi dan data umum. Data pribadi, misalnya sekolah, meliputi berbagai hal dalam pokok berikut. Yang pertama, identitas pribadi. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, kemampuan mental. Yang keempat, sejarah pendidikan. Yang kelima, hasil tes diagnostik. Yang keenam, sejarah kesehatan. Yang ketujuh, pengalaman. Yang kedelapan, minat dan cita-cita pendidikan. Yang kesembilan, prestasi khusus. Konferensi data. Yang pertama, pengertian konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terlaksananya permasalahan siswa. Yang kedua, kasus yang dibahas dalam konferensi kasus dapat meliputi yang pertama yaitu masalah yang dialami seseorang atau beberapa orang yang belum ditangani oleh konselor. Yang kedua, kondisi lingkungan yang teridentifikasi atau berpotensi bermasalah. Yang ketiga, laporan terjadinya masalah tertentu. Peserta dibagi tiga, yaitu yang pertama individu atau lebih yang secara langsung mengalami masalah. Yang kedua, individu atau lebih yang teridentifikasi secara masalah. Yang ketiga, orang-orang yang berperan penting berkenan dengan masalah yang dibahas. Yang keempat, konselor atau pembimbing merupakan penyelenggara konferensi kasus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan hasil, hingga laporan secara menyeluruh. Nama saya Wahyu Alfiki dengan NIM 0501219053. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu ada 4 faktor. Yang pertama itu untuk perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi dan analisis, yang keempat adalah tindak lanjut. Kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terlaksananya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah. Dalam hal ini, kasus diidentifikasikan terlebih dahulu dan dianalisis
perlu tidak diadakannya kunjungan rumah sebagai tindak lanjut dan penanganan kasus tersebut. Selanjutnya adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas. Permasalahan yang dialami klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti pada guru atau konselor, serta ahli lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat. Selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan analisis, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Tujuan kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama itu konferensi kasus. Tujuan umumnya untuk memperoleh kekurangan, keterangan, dan membangun komitmen dari pihak yang terkait dengan memilih pengaruh kuat terhadap klien dalam rangka mengatasi permasalahan klien. Yang kedua adalah himpunan data. Tujuan umumnya adalah menyediakan data dalam kualitas yang baik dan lengkap. Selanjutnya adalah aplikasi instrumentasi. Dengan tujuan umum diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Selanjutnya, kunjungan rumah. Tujuannya adalah diperolehnya data yang lebih lengkap dan akurat berkenaan dengan masalah klien, serta digalangnya komitmen orang tua atau anggota keluarga dalam rangka penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah alih tangan kasus. Tujuan umumnya klien mendapatkan layanan yang optimal atas masalah yang dialaminya. Tujuan khususnya terwujudnya tempat fungsi konseling dalam upaya pengentasan masalah klien. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.